Pada saat pertama saya mempelajari stoikisme ya, saya pikir apa sih jujur itu gitu ya, apa sih berkata kejujuran atau melakukan kejujuran itu. Kadang kita tidak bisa jujur kepada diri sendiri dan kita tidak bisa menilai diri sendiri dan kita tidak bisa ngobrol gitu ya, mempertanyakan tentang diri sendiri. Tetapi kita jago menilai hal-hal yang berada di luar diri kita gitu ya. Jago sekali. Orang ini begini, orang itu begitu gitu ya. Dan kita menyarankan orang harus begini, menyarankan orang harus begitu. Tetapi ketika kita ngobrol dengan diri sendiri, kita merasa kita sudah benar. Saya Jason Herlambang, dan ini adalah video memaknai hidup ala stoikisme. Kalau kamu pernah membaca buku meditasi yang ditulis oleh Marcus Aurelius, semua itu isinya adalah kejujuran yang mungkin bahasanya memang puitis sekali dan sangat indah sekali, tetapi dia menuliskan itu untuk dirinya, untuk mengingatkan dirinya, untuk mempertanyakan dirinya tentang virtue, tentang keutamaan yang ia lakukan, gitu ya. Dan itulah yang harus kita contoh sebenarnya, dan saya coba untuk lakukan untuk diri saya sendiri, jujur bertanya kepada diri saya sendiri, kenapa, apa, dan bagaimana gitu ya. Dan kita harus mau disalahkan oleh diri kita sendiri, dan kita harus tahu bahwa diri kita itu tidak melakukan hal-hal yang tidak seharusnya kita lakukan gitu ya. Kata Marcus Aurelius, kita itu harus bertoleransi kepada orang lain, tetapi kita harus tegas kepada diri sendiri gitu ya. Kita harus strict kepada diri sendiri. Kita tidak boleh memaksakan filsafat yang kita miliki kepada orang lain, karena filsafat itu atau prinsip hidup itu atau falsafah hidup itu adalah milik kita. Maka yang harus kita lakukan adalah menjaga falsafah tersebut dan melakukan falsafah tersebut di dalam semua kondisi hidup kita. Mau hidup kita susah, mau hidup kita senang, kita harus menjaga falsafah hidup itu. Tetapi kita bayangkan saja gitu ya, bahwa kita tuh gampang merasa atau mudah untuk melakukan hal-hal yang seharusnya tidak kita lakukan, seperti menilai orang dan memaksakan apa yang kita anggap benar itu kepada orang, gitu ya. Ya mungkin kita cinta kepada orang lain gitu ya. Kita mengingatkan orang lain agar tidak berbuat yang tidak seharusnya, tetapi seberapa sering kita mengingatkan diri kita untuk melakukan hal-hal yang memang harus dilakukan, gitu ya. Berapa sering gitu? Apakah kita lebih sering menyuruh orang melakukan hal yang baik, atau kita lebih sering menyuruh diri kita untuk melakukan hal-hal yang baik? Itu saya pikirkan terus-menerus gitu ya. Dan hal baik atau tidak baik itu kan setiap orang itu memiliki persepsi atau opini yang berbeda gitu ya. Tetapi lagi-lagi stoikisme memiliki ethics atau memiliki virtue ethics gitu ya, etika keutamaan. Jadi ketika kita melakukan segala sesuatu, melakukan semuanya di dalam hidup kita, kita tidak boleh memikirkan tentang pujian orang, tentang berapa banyak uang yang kita dapatkan gitu ya. Lalu nanti gimana gitu ya. Yang harus kita lakukan adalah apakah saya dengan melakukan ini membuat diri saya itu lebih berani, lebih disiplin, lebih adil dan lebih bijaksana gitu ya. Dan semua hal yang saya lakukan, saya berusaha untuk mengasah keutamaan tersebut.
mengasah keutamaan tersebut. Dan saya rasa keutamaan juga bukan hal yang hanya harus kita miliki, tetapi harus kita gunakan gitu ketika kita menghadapi kesulitan di dalam hidup. Dan kita harus jujur bahwa memang hidup itu sulit. Kita harus jujur, hidup itu sulit. Semua stoik menyadari bahwa hidup itu sulit. Ketika kita tahu, kita jujur kepada diri kita bahwa hidup itu sulit, maka saya bisa lebih berhati-hati dengan keputusan-keputusan yang saya ambil. Dan saya akan lebih sadar, dan saya lebih sadar juga bahwa hidup ini sulit dan saya harus berhati-hati dalam mengambil keputusan. Gitu ya. Saya tidak boleh terburu-buru ya dengan in a sense self control gitu ya. Saya tidak boleh terburu-buru, dan ketika saya merasa takut mengambil keputusan, maka saya harus bertanya lagi kepada diri saya, kenapa saya takut gitu ya. Kenapa saya takut? Jika alasannya adalah tidak masuk akal, tidak rasional, yaitu hal-hal yang berada di luar kendali, maka ya kenapa saya harus takut? Saya harus berani gitu, karena semuanya itu tidak bisa kita kendalikan gitu. Mau kita berdiam diri, mau kita mengambil keputusan, atau semuanya tidak akan datang dan tidak akan pergi dengan kendali kita gitu ya. Yang datang, yang pergi itu adalah keutamaan dan prinsip dan karakter kita gitu. Dan itulah mungkin kunci kejujuran di dalam stoikisme ya. Dan saya berusaha untuk jujur kepada diri saya, terutama dalam hal belajar mempelajari stoikisme, apa yang tidak saya ketahui gitu ya. Kadang saya melihat bahwa ketika saya mempelajari stoikisme, ada hal-hal yang terutama ajaran-ajarannya atau saran-sarannya itu terdengar sangat familiar gitu ya, terdengar sangat dekat, saya pernah mendengarnya, tetapi saya pikir ini bukan membuktikan siapa yang benar, siapa yang salah gitu, tetapi saya sepakat bahwa memang semua manusia itu seharusnya begitu. Semua manusia itu seharusnya memiliki virtue yang atau keutamaan yang harus dijalankan gitu ya, agar cita-cita tentang falsafah hidup itu tidak bersifat abstrak dan bisa kita praktekkan di dalam hidup, dan kita bisa melihatnya, kita bisa melihat hasilnya gitu ya. Karena filosofi itu terdengar sangat aneh dan terdengar sangat menakutkan sebenarnya, bukan hanya oleh kita di zaman modern ini, bahkan di zaman orang-orang yang menemukan filsafat itu sendiri. Itu kata Seneca ya. Orang-orang mendengar kata filosofi saya zaman dulu itu merasa aneh dan menghindari kata filosofi itu sendiri, menghindari filsuf itu sendiri, karena mereka takut akan sebuah kejujuran, terutama kejujuran akan ketidaktahuan di dalam dirinya gitu ya. Ketidaktahuan di dalam dirinya. Dan itu bukan sebuah hal yang seharusnya kita takutkan, tetapi kejujuran itu adalah hal yang seharusnya kita hadapi gitu ya. Kita hadapi dan kita perbaiki. Apa nih yang kurang di dalam diri saya gitu. Apa yang kurang di dalam diri saya. Dan apa yang kurang di dalam diri kamu. Ketika kamu menuliskan jurnal seperti layaknya Marcus Aurelius menuliskan jurnalnya gitu ya, kamu akan tahu apa kekurangan kamu. Dan saya lebih sering malu terhadap diri saya gitu, terhadap apa yang saya lakukan gitu. Tapi lagi-lagi ini adalah hidup yang harus saya lakukan, bukan kualitasnya gitu ya yang harus saya embrace, tetapi melakukannya itu sejauh mana kita melakukannya setiap hari gitu ya. Bagaimana kita melakukannya setiap hari. Mungkin kita manusia melakukan kesalahan, tetapi virtue itu adalah alat untuk
mengendalikan diri kita dan kita kendalikan agar kesalahan yang kita lakukan itu bisa menjadi seminimal mungkin. Gitu ya. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.